malam teman-teman. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf. Nah, sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan, nama saya Perhatian Mauli, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Nias semester 1. Nah, berdasarkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mustawati Nurul, SPD, M.Hum. Baik, langsung saja. Sekarang kita masuk pada materi pembahasan kaidah penulisan huruf. Nah, kita tahu dulu bahwa pengertian huruf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf dapat didefinisikan sebagai tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita katakan kalau huruf adalah lambang dari bunyi. Nah, huruf yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan sistem 26 huruf. Nah, misalnya B, lambangnya atau hurufnya adalah B. Bunyi L, lambangnya adalah L, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis huruf. Nah, jenis-jenis huruf ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang mana pertama, huruf abjad. Huruf abjad ini adalah merupakan kumpulan huruf atau aksara yang disusun berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Dalam hal ini, karena kita belajar bahasa Indonesia, maka disusun dengan huruf alfabet. Nah, selanjutnya huruf vokal. Nah, huruf vokal sering disebut dengan huruf hidup atau huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Dan huruf selanjutnya huruf konsonan. Nah, huruf konsonan adalah huruf mati atau huruf yang bunyinya berada pada tepi suku kata. Yang termasuk huruf konsonan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Nah, huruf selanjutnya huruf diftong. Nah, kita tahu dulu bahwa huruf diftong adalah bunyi vokal rangka yang mana termasuk dalam satu suku kata seperti ai dari kata rantai, au dari kata imbau, dan kata oi dari kata boykot. Nah, gabungan huruf konsonan biasa juga disebut dengan gabungan huruf mati.
Nah, selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital ini adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan bagian dari abjad dan melambangkan bunyi bahasa. Dan seterusnya huruf miring. Nah, huruf miring ini adalah huruf yang letaknya yang mana dimiringkan, tapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif atau cetakan miring. Nah, selanjutnya huruf tebal. Nah, huruf tebal ini adalah huruf yang ditekankan atau huruf yang dicetak, tebal atau berat. Huruf tebal biasanya juga disebut sebagai huruf fat. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi-fungsi huruf. Nah, yang pertama, fungsi huruf abjad. Nah, fungsi huruf abjad adalah merupakan untuk membentuk atau menulis sebuah kata. Nah, misalnya contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Nah, selanjutnya fungsi huruf vokal. Nah, fungsi huruf vokal ini adalah untuk bunyi ujaran yang terjadi karena adanya aliran udara yang keluar dari paru-paru secara lancar dan tak ada hambatan. Contohnya, huruf vokal A berada di awal kata, yaitu misalnya awas. Contoh kedua, misalnya anak, dan misalnya air, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi huruf konsonan. Nah, fungsi huruf konsonan ini adalah untuk bunyi ujaran yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Contohnya B berada di awal kata, yaitu beda, dan kemudian B di tengah kata, yaitu sebut, dan B di akhir kata, misalnya ada. Nah, selanjutnya fungsi huruf diftong. Fungsi huruf diftong adalah untuk penggabungan dua huruf vokal, contohnya termasuk dalam satu suku kata, seperti ai dari kata rantai, dan kemudian au dari kata imbau, dan kata oi dari kata boykot. Nah, selanjutnya fungsi konsonan. Fungsi konsonan tersebut yang membentuk suatu intonasi yang baru. Contohnya di awal kata, yaitu ngil. Bisa juga di tengah kata, yaitu bangun, dan di akhir kata, misalnya senang. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya fungsi huruf kapital. Nah, fungsi huruf kapital adalah pertama, menunjukkan nama orang atau julukan. Contohnya Bobby. Nah, kemudian fungsi kapital ini bisa juga digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. Contohnya sedang makan nasi, dan seterusnya. Huruf kapital ini juga
bisa menjelaskan sebuah nama etnis atau bangsa maupun bahasa. Contohnya Indonesia. Dan fungsi huruf kapital ini juga sebagai huruf pertama yang biasanya untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Contohnya Toib dalam masalah. Dan kemudian fungsi huruf kapital ini digunakan untuk memperjelas singkatan nama gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. Contohnya sarjana ekonomi. Dan kemudian fungsi huruf kapital ini bisa digunakan sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. Contohnya Nias. Dan kemudian huruf kapital ini bisa juga digunakan untuk menegaskan penulisan bulan, tahun, hari, dan beberapa hari besar lainnya. Contohnya November. Dan selanjutnya huruf kapital ini bisa menegaskan penulisan nama, tempat, dan instansi. Contohnya Gunung Stoli. Nah, huruf kapital ini juga bisa digunakan sebagai penjelasan sebutan nama gelar yang disertai dengan nama. Contohnya nama saya Perhatian Loli, SE, sarjana ekonomi. Dan huruf kapital ini juga dapat digunakan sebagai bentuk huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa bersejarah, contohnya tsunami. Nah, huruf kapital ini juga bisa digunakan sebagai awal dari penulisan yang berhubungan dengan agama atau kitab suci, contohnya Alkitab, Al-Quran. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi huruf miring. Nah, fungsi huruf miring ini bisa dipakai untuk menulis sebuah judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dari penulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, setiap bulan Tempo mempublikasikan majalah awal bulan November ini. Majalah yang diterbitkan bertajuk Umi, Sarjono, dan Stigma Masyarakat. Nah, huruf miring ini bisa juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, seharusnya yang ditulis bukan, melainkan tidak. Nah, huruf miring ini bisa juga dipakai untuk menuliskan sebuah kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Contohnya, Gong Sifacae memiliki arti semoga selalu diberikan kemakmuran. Nah, kata Gong Sifacae ini biasanya diungkapkan tersebut pada tahun baru Imlek bagi agama yang menganut ya. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi huruf tebal. Nah, kita tahu dulu huruf tebal ini biasanya dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, seperti contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, contoh lainnya kata et. Nah, dalam ungkapan ora et laboran berarti
dan. Nah, huruf tebal ini juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian keterangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan artikel. Nah, demikian saja pembahasan materi kita kali ini. Semoga dengan video ini materi tentang kaidah penulisan huruf dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu baru bagi para penonton video ini. Nah, sebelum saya akhiri, jika ada kekurangan saya dan kesalahan saya dalam video ini, semoga dapat dimaklumi. Nah, jika ada saran dan masukan yang bersifat positif, dan boleh ditinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, selamat malam, bye bye.